presensi. Silakan diisi presensinya, teman-teman. Silakan, teman-teman. Buat yang baru join, saya minta tolong teman-teman untuk ngisi presensi dulu. Mohon segera diisi presensinya, teman-teman. Bentar ya, saya nyoba share screen aja tadi. Nggak bisa. Ayo teman-teman, silahkan diisi presensinya dulu. Saya mohon bantuannya ya, teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 12. Yang belum ngisi. Kak Iqbal Fikri belum ngisi presensi, Kak. Kemudian Kak Reza. Kak, oh, Kak Reza sudah. Kak Iqbal Fikri. Kemudian siapa lagi nih? Kak Natania belum. Oh, Kak Natania udah barusan. Kak Iqbal, Kak Hanifah, Kak Nanda, Kak Agung ini minta tolong diisi presensinya dulu. Yuk teman-teman, saya mohon bantuannya untuk diisi presensinya. Oke, Kak Hanifah sudah. Kak Iqbal Fikri, Kak Iqbal Fikri, Kak Kamelia yang baru join, silakan diisi presensinya. Saya mohon bantuannya untuk teman-teman, silakan diisi presensinya. Oke, karena udah lumayan banyak, saya mohon bantuannya teman-teman untuk on cam sebentar. Saya mau screenshot untuk dokumentasi. Silakan teman-teman untuk saya izin teman-teman untuk bantuannya untuk on cam sebentar. Silakan teman-teman semua on cam. Yang belum, silakan. Gak apa-apa. Teman-teman on cam sebentar aja. Kayak gitu. Saya butuh bantuannya untuk dokumentasi. Ini Kak Hanifah, Kak Marcella, yang lain silakan teman-teman mohon bantuannya untuk on cam sebentar.
Oke, sebentar ya. Oke, cukup teman-teman. Silakan. Saya mulai. Kayak gitu. Saya mulai untuk materinya. Jadi ini materi terkait dengan micro influencer. Saya nggak akan lama teman-teman karena ini memang apa itu? Ini suara siapa ya? Bentar. Oke. Nah, jadi saya hanya menambahkan aja terkait dengan materi micro influencer ini. Nah, sebenarnya ini bagian akhir aja ya. Jadi saya nggak akan terlalu lama kayak gitu. Mungkin setelah materi ini saya langsung izin leave karena memang apa ya? Jadi kebutuhan saya hanya untuk penyampaian materi ini aja. Nah, ini micro influencer itu apa? Seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya, micro influencer ini terkait dengan influencer yang biasanya memiliki followers mulai dari 1.000 sampai 100.000. Tapi dia punya pengaruh yang kuat, biasanya di niche tertentu. Juga engagementnya termasuk engagement yang tinggi kayak gitu. Nah, dari sini, kenapa micro influencer ini semakin berkembang? Karena micro influencer ini semakin dianggap penting dalam pemasaran. Jadi micro influencer ini telah terbukti eh, terkait dengan efektivitasnya dalam meningkatkan awareness merek dan juga engagement merek. Jadi audiens yang lebih kecil tapi lebih tertarget sehingga mereka dapat membangun hubungan yang lebih dekat untuk meningkatkan kredibilitas mereknya. Seperti itu. Nah, karakteristik micro influencer itu biasanya ada tiga. Pertama adalah dari jumlah pengikut yang terbatas, kemudian tingkat keterlibatan atau engagementnya yang tinggi, dan juga originalitasnya. Jadi karakteristik inilah yang membuat mereka menjadi efektif dalam mendemonstrasikan produk dibanding dengan influencer yang sudah besar. Terus kemudian ini juga jumlah pengikut sudah. Ini tingkat keterlibatan yang dimaksud adalah jumlah like, komen, dan share-nya itu sangat tinggi kayak gitu. Jadi sekali mereka membuat konten, audiensnya itu sangat interaktif seperti itu. Nah, tentu terkait dengan keaslian ini, biasanya konten-konten yang diberikan oleh micro influencer itu adalah konten-konten keseharian yang tanpa original. Jadi memang bukan settingan dari produk tertentu dan berusaha menampilkan dengan apa adanya. Itu biasanya yang disukai audiens dari micro influencer. Nah, manfaat microinfluencer ini apa bagi brand kayak gitu? Pertama, biaya yang efektif. Jadi, microinfluencer itu dari segi biaya mereka jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan influencer yang besar. Kan dan hal ini tentu memungkinkan brand untuk menghemat biaya kayak gitu. Selain itu juga mereka juga dapat memaksimalkan ROI atau juga balik modalnya mereka sehingga investasi yang dihasilkan bisa lebih cepat balik modal. Kemudian target audiens yang spesifik ini juga ini diperlukan untuk yang produk-produk yang lebih tersegmentasi, teman-teman. Jadi memungkinkan merek untuk menjangkau audiens yang lebih relevan dan agar tertarik dengan microinfluencer. Nanti untuk materi ini singkat aja ya teman-teman. Saya hanya merefreshment aja kayak gitu karena kebutuhan saya sebenarnya kebutuhan untuk apa tuh kebutuhan administrasi aja kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ini meningkatkan kesadaran brand itu aja dari secara umum. Nah, strategi membangun kampanye apa? Nah, strategi membangun kampanye ini pertama menetapkan tujuan yang jelas dan juga anggaran yang realistis. Ini yang penting dari microinfluencer. Anggaran yang realistis dengan perencanaan kampanye yang tepat dapat mendorong efektivitas yang jauh lebih baik. Kemudian memilih platform yang tepat. Microinfluencer ini biasanya tidak menjadi ikan besar atau raja di semua platform. Microinfluencer itu sangat terspesifik. Biasanya ada namanya, makanya tersegmen seperti namanya TikTokers, apa itu selebgram, kemudian juga mak-mak Facebook itu kan apa ya bentuk segmentasi dari microinfluencer itu sendiri. Jadi juga menyesuaikan dengan target segmentasi yang ingin dituju oleh brand terkait. Nah, ini juga mencari dan menghubungi microinfluencer ini sebenarnya relatif lebih mudah dibandingkan dengan menghubungi influencer besar. Kalau teman-teman menghubungi microinfluencer, cukup dengan mendm mereka kayak gitu dan meminta red card mereka kayak gitu. Itu akan
apa ya, itu akan jauh lebih mudah. Tapi minusnya biasanya adalah kontrak kerjanya ini menjadi abu-abu tidak jelas. Bisa jadi salah satu pihak dirugikan akibat apa hal-hal yang tidak transparan di depan, entah itu baik brand maupun influencernya kayak gitu. Itu yang minusnya adalah dari segi legal standing. Jadi legal standing antara brand dan influencer ini biasanya kurang jelas. Nah, makanya solusi untuk menangani legal standing yang masih abu-abu ini adalah dengan membuat kontrak kerja seperti itu. Meskipun kontrak kerja dengan microinfluencer, tapi ini diperlukan agar apa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu jelas dan transparan. Nah, pada pelaksanaan microinfluencer ini, kebanyakan influencer ini dipilih karena biasanya mereka lebih atraktif dan juga lebih antusias. Dalam artian seperti ini, mereka antusiasmenya adalah mereka membuat konten secara organik, mereka mau untuk effort habis-habisan dalam mempromosikan brand, karena mereka bisa jadi ya, seringkali adalah microinfluencer memang menjadi pekerjaan utama, bukan merupakan pekerjaan sampingan. Konten yang relevan dan menarik ini juga menambah daya tarik microinfluencer. Selain harganya yang murah, narasi yang otentik ini dapat meningkatkan keterlibatan. Sekali lagi ini yang dikejar sama brand-brand besar bahkan, yaitu adalah keterlibatan dan juga awareness yang tinggi. Tentu biasanya brand juga tidak akan merekrut satu microinfluencer saja. Mereka bahkan mengkolaborasikan dalam satu project microinfluencer beberapa microinfluencer dalam satu project yang sama. Seperti biasanya ada kosmetik-kosmetik lokal, brand-brand kosmetik seperti itu menggunakan beberapa mengundang langsung beberapa BA atau microinfluencer seperti itu. Nah, ini yang terakhir, bagaimana mengukur keberhasilannya? Ya, sederhananya adalah teman-teman harus balik modal dari investasi yang teman-teman keluarkan. Kalau teman-teman adalah seorang KOL spesialis dan teman-teman menargetkan bahwa harus terjual pada satu minggu campaign itu adalah 200 produk, ya itu yang menjadi target. Jadi makanya itu juga balik lagi ke kontrak kerja. Kontrak kerjanya harus jelas, hak dan kewajibannya serta indikator keberhasilannya itu juga harus jelas. Dan tentu biasanya pada kontrak kerja antara microinfluencer ini pengalaman saya ya, apabila kita mencapai target, kita mendapatkan 100% pendapatan kita sesuai di kontrak kerja. Dan apabila kita melebihi target, biasanya ada namanya bonus kayak gitu. Itu bonus diberikan oleh brand apabila kita mampu mencapai target secara eksponensial dari brand kayak gitu. Tapi kalau kita gagal biasanya mencapai target, biasanya ada beberapa hal, tergantung. Ada yang meminta diskon, pengembalian, ada yang mungkin tidak diperpanjang lagi masa kontraknya seperti itu. Nah, dalam merekrut microinfluencer ini juga membutuhkan data teman-teman. Jadi teman-teman jangan semerta-merta percaya dengan tampilan followers dan lain sebagainya karena itu semua kadang bisa beli teman-teman. Itu yang tidak bisa dibeli adalah biasanya adalah metadata. Pelajari metadata dari influencer tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu teman-teman harus kursus lagi kayak gitu. Karena saya nggak mungkin akan menyampaikan di sini karena itu panjang banget mempelajari algoritma dan metadata satu akun itu sangat panjang lah, itu udah masuknya udah digital forensik kayak gitu, dan saya harus memaparkan dengan cukup detail karena kalau teman-teman kadang saya tidak berkenan kayak gitu untuk memberikan materi-materi mengenai mempelajari metadata karena itu berkaitan sama privasi seseorang ya kayak gitu. Tentu teman-teman mungkin kalau mau belajar bisa belajar dengan mentor lain yang berkenan untuk sharing terkait hal tersebut karena menurut saya ketika tidak dibagikan dengan orang yang tepat bisa jadi digunakan untuk tindak kejahatan, yaitu berkaitan dengan keamanan digital, teman-teman. Beberapa contoh yang berhasil ya banyak ya kayak gitu. Ini saya lewati aja. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, pembelajaran dan pengalaman teman-teman. Jadi ya selain pengalaman guru yang terbaik, tentu pengalaman orang lain adalah guru yang jauh lebih baik karena kita tidak secara langsung menanggung resikonya. Kayak gitu. Belajar dari pengalaman orang lain, tanya teman-teman, sering baca study case, sering sharing dengan teman-temannya sesama KOL spesialis atau sesama influencer. Itu aja sih ya poin utamanya ya. Jadi rekomendasi saya adalah yaitu tadi teman-teman mulai sekarang selain belajar konten adalah teman-teman mulai belajar IT sedikit-sedikit. IT itu nggak selalu halus coding teman-teman. Jadi IT itu ada beberapa IT yang tidak coding. Apa contohnya IT yang tidak coding? Itu berkaitan dengan multimedia. Itu sebenarnya IT juga. Cyber security itu nggak coding kayak gitu.
Ya, itu beberapa IT yang mungkin nggak coding, terutama cyber security teman-teman. Itu yang diperlukan di zaman sekarang. Udah sih, itu aja. Saya mungkin kalau mau ada yang bertanya nggak apa-apa, saya kasih kesempatan satu kali pertanyaan buat teman-teman untuk bertanya. Mungkin bisa terkait hal ini atau di luar yang kita bahas seperti nilai ataupun apapun. Silakan teman-teman. Oh iya, saya sekalian mau reminder teman-teman juga ya. Kalau teman-teman ada yang kurang pas nilainya, ini saya reminder lagi sekali lagi kayak gitu. Karena nilainya sudah saya input semua teman-teman. Semoga itu berkenan buat teman-teman. Jadi sesuai lah dengan yang apa yang teman-teman lakukan kayak gitu. Sekiranya gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke kakak admin untuk sesi selanjutnya karena memang saya nggak lama ya kayak gitu untuk sesi ini. Jadi saya hanya menyampaikan resume sekaligus untuk ketemu lagi dengan teman-teman dalam rangka administrasi kegiatan saya kayak gitu itu aja sih. Gimana teman-teman? Kakak admin kalau sesi saya sudah ini biasanya gimana? Apa ada pembicara atau lanjut ke teman-teman masing-masing? Mana kakak adminnya ini? Maaf Kak, gimana tadi agak Iya, kepotong di sana? ini kan sesi saya nggak lama sebentar aja. Saya cuma meresume materi aja, menyampaikan resume materinya. Nah, setelah saya live ini, nanti teman-teman dengan kakak admin atau gimana harusnya? Gimana kak? Ini sebenarnya sudah selesai tidak apa sih Kak? Karena untuk proyek akhir itu akan dijelaskan sama Kak Nisanya besok hari. Oh gitu. Berarti dengan saya sudah ya kayak gitu ya. Oke. Itu aja teman-teman. Terima kasih kayak gitu. Untuk dokumentasinya udah saya bentar ya saya izin lihat presensinya ya. Apa ada yang belum presensi teman-teman untuk hari ini? Monggo yang belum presensi, siapa yang belum? Udah semua kah? Kak Wildan? Kak Wildan belum presensi. Saya minta tolong mungkin bantuannya teman-teman sebelum saya leave. Buat yang teman-teman yang belum presensi, saya mohon bantuannya untuk presensi ya teman-teman. Kak Wildan, Kak Wildan ini belum presensi Kak Wildan. Iya, saya habis ini presensi, Kak. Oke, ya udah kalau gitu saya tunggu hari sore ini ya. Nanti saya rekap presensinya. Itu aja teman-teman saya izin pamit ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita akan bisa ketemu lagi di sesi-sesi yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Terima Ya, kasih, Terima Kak. kasih kita Kak. Makasih Kak. Ada yang mau ditanyain ke aku nggak guys? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, leave aja.